Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk bisa mengikuti penyampaian materi yang saya siapkan. Saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana perkembangan hukum di masyarakat ya. Di mana perkembangan tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini mengalami dinamika yang mengagumkan. Semangat perubahan ini terjadi sebagai bentuk kesadaran anak bangsa untuk mencapai suatu negara, suatu bangsa yang bermartabat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kehidupan bernegara yang demokratis dan berkeadilan tentunya ya. Di selain itu, selain itu perubahan ini diperlukan agar Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai pionir demokrasi oleh bangsa-bangsa di seluruh belahan dunia ya, dari pengakuan dari negara-negara di seluruh belahan dunia ini. Maka bangsa Indonesia dengan semangat reformasi yang terjadi di tahun 1998 ya, ini terus berupaya menata tata pergaulan dan pengelolaan serta penyelenggaraan bermasyarakat yang baik, berbangsa dan bernegara berlandaskan pada hukum. Bagaimana cita-cita pendiri bangsa Indonesia, bahasanya negara ini adalah negara hukum. Namun demikian, untuk mencapai sasaran tersebut, bangsa Indonesia dalam rentang waktu sejarah yang panjang, ya, dengan realitas kehidupan bermasyarakatnya, yaitu kehidupan bernegara, selama 3 dasawarsa ini telah membuktikan terjadinya inkonsistensi dan deviasi dari konsep dasar-dasar cita-cita seluruh bangsa Indonesia. Konsep dasar dalam kehidupan kenegaraan terutama berkaitan dengan sistem tata kelola pemerintahan ya, yang sebenarnya berlandaskan hukum yang tertinggi dan menjunjung tinggi prinsip good governance, terutama dalam hal ini terjadinya pengkhianatan terhadap pelaksanaan konstitusi negara yang justru melenceng jauh dari ketentuan amanah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan bernegara. Maka Undang-Undang Dasar 45 ini diinterpretasikan oleh pemerintah dalam ketentuan materi undang-undang sebagai hukum organiknya ya, sebagai hukum organiknya tidak sesuai lagi dengan substansi materi dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di negara kita, di Indonesia ini ya. Dan di mana sistem pemerintahan itu yang seharusnya dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan ya, dari pola demokrasi Indonesia, yang dibangun berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, sehingga dengan sistem seperti ini secara terus-menerus akhirnya terjadi diskrepansi atau kesenjangan dalam kehidupan masyarakat ya. Dalam kehidupan masyarakat ini ya, baik secara sosial politik maupun sosial ekonomi, budaya serta di dalam hal pertahanan dan keamanan negara. Kalau ada yang melanggar hukum, ya, kalau ada yang melanggar ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum seperti yang dikehendaki oleh ketentuan hukum itu, maka pelanggarannya mendapat reaksi dari masyarakat. Dan reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggar, ya. Dan pengembalian ketidakseimbangan ini bagi suatu kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk keperluan itu dengan memberikan hukuman. Ada pelanggaran, ya tentunya ya, ada sanksi atau hukuman, ya, hukuman terhadap pelanggar tersebut, ya kan?
Dan ketentuan-ketentuan yang dapat memberikan hukuman kepada seseorang karena melalaikan atau mengganggu, ya, yang berlaku keseimbangan kepentingan umum adalah ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu di dalam kehidupan kelompok sosial dan bukan ketentuan hukum masa lalu yang sudah tidak berlaku lagi atau yang masih akan direncanakan berlakunya, ya. Oleh sebab itu, hukum diperlukan oleh manusia selaku pribadi karena untuk menjamin hak-hak pribadi seseorang seperti hak hidup, melindungi dari kesewenang-wenangan pihak lain yang kuat dan menjamin kesamaan atau kesederajatan bersama manusia lainnya, ya, maka paling tidak diperlukan dari bagi kehidupan bermasyarakat ini minimal minimal ada berapa? Ada 4 hal yang diperlukan dalam hukum yang diperlukan di dalam masyarakat, minimal yang mendasarinya, ya. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Maaf, terutama mengenai pelaksanaan dan pemenuhan hak pribadi. Yang kedua, menjaga agar tidak terjadi konflik antar anggota masyarakat sehingga keseimbangan hidup bermasyarakat dapat tercapai. Yang ketiga, hukum diciptakan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi agar kondisi sosial yang tidak seimbang dapat dipulihkan kembali seperti sebelum terjadinya konflik. Ya. Dan yang keempat, menjamin terciptanya suasana aman, tertib dan damai. Agar apa? Agar untuk mendukung tercapainya tujuan hidup bersama, yaitu keadilan dan kesejahteraan. Maka dari itu, ya, kehidupan manusia di dalam pergaulan masyarakat diliputi dengan adanya norma-norma tentunya kan, norma-norma atau kaidah-kaidah, ya, yang mengatur bagi manusia itu untuk memberikan petunjuk bagi manusia sebagai seorang yang harus apa? Yang harus bertindak di dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan, ya, dan perbuatan-perbuatan mana yang harus dihindari, ya. Ya, di dalam pergaulan hidup tentu ada norma-norma yang membatasi, ya. Apa saja norma-norma itu? Ya. Nah, ini norma atau pergaulan hidup ada dalam norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum, ya. Ya, dalam norma agama, ya, peraturan hidup yang diterima sebagai perintah, larangan dan anjuran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Norma agama ini bersifat umum dan mendunia atau universal, ya, bersifat universal serta berlaku bagi apa? Bagi seluruh golongan umat manusia di dunia ini. Seperti contoh, ya, seperti contoh larangan untuk berbuat riba, ya, dalam berdagang. Nah, kalau kita di Unmu Surabaya, ya, di Fakultas Hukum ini berpedoman pada surat Quran Al-Baqarah ayat ke-275, nanti bisa dibuka, ya. Nah, dari jenis pengaturan ini dalam norma agama baik yang bersifat perintah, larangan maupun anjuran, sesungguhnya tertentu pula dalam ajaran Islam sebagai kepercayaan umat manusia di dunia. Ya, seperti Islam juga terdapat dalam kitab sucinya, ya, agama lain, ya, ada Kristen, Katolik, dan Protestan, terdapat pula di dalam kitab Injil atau dalam kitab Perjanjian. Dan Hindu atau Buddha terdapat dalam kitab sucinya, ya, apa? Tripitaka. Itu bisa dilihat di situ. Sedangkan dari sisi norma kesusilaan, ya, dari norma kesusilaan ini adalah hal yang menjadi peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia, di mana peraturan hidup ini, ya, biasanya berupa bisikan kolbu, ya, atau suara hati, ya, batin yang diakui dan diinsafi oleh
setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya. Dan kesusilaan memberikan apa? Peraturan kepada manusia agar ia menjadi manusia yang sempurna, ya. Dalam artian menjadi manusia yang bermartabat dalam pandangan manusia lainnya. Sedangkan hasil daripada perintah dan larangan yang timbul dari norma kesusilaan ini, ya, manusia ini jadi tergantung atas pemahaman dan pandangan dari tiap-tiap pribadi manusia yang bersifat perseorangan. Perseorangan atas suatu tindakan dari manusia, ya kan? Nah, di mana di isi hati ini, ya, isi hati setiap manusia kan kita tidak mengetahui, ya, dan akan mengatakan suatu perbuatan mana yang dianggap jahat dan dianggap baik, ya. Seperti contoh misalnya ada atas anggapan masyarakat Indonesia terhadap perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Misalnya ada pasangan muda-mudi nih, sepasang muda-mudi yang melakukan kissing di tempat umum. Ya kan sudah banyak berita itu di media, ya. Baik di media online maupun di media publik yang lainnya, ya. Kan sudah banyak ini. Tapi apa? Adapun sanksi atas pelanggaran norma kesusilaan ini, ya, mungkin hanya apa? Hanya penyesalan diri dalam tanda kutip, ya. Hanya penyesalan diri yang terjadi dari diri mereka karena tidak ada kekuasaan dari luar yang memaksa untuk melaksanakan perintah atas pelanggaran kesusilaan tersebut, ya kan? Dan sifat perintah kesusila itu ialah apa? Perintah yang harus dipenuhi secara sukarela. Ya, satu-satunya kekuasaan yang berdiri di belakang kesusilaan adalah kekuasaan suara hati nurani dari manusia. Jadi memang tidak ada kuasa dari pihak lain selain dari dirinya sendiri, yaitu suara hati nurani dari manusia yang bersangkutan. Sedangkan yang ketiga tentang norma kesopanan, ya. Norma kesopanan ini menjadi peraturan hidup di mana ditimbulkan dari pergaulan hidup segolongan manusia, ya. Dalam hubungan sosial kemasyarakatan, ya, peraturan-peraturan ini diikuti dan ditaati sebagai apa? Sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia yang ada di sekitar lingkungan. Apa? Di lingkungan apa? Ya di lingkungan sekitar manusianya itu. Jadi satu kelompok, ya. Satu kelompok, satu satu komunitas lah. Ya, bisa dikatakan satu komunitas, ya. Satu komunitas itu di mana dalam satu golongan manusia tertentu itu dapat menentukan, ya, dapat menentukan peraturan-peraturan yang menjadi suatu pedoman kebersamaan, ya, tentunya dengan kesepakatan bersama, ya. Dan bersama yaitu apa yang boleh, ya, dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat itu. Apa contohnya? Apa kira-kira contohnya? Kalau kita misalnya di lingkungan Jawa misalnya, ya, berjalannya orang muda ketika melewati orang yang lebih tua, ya, maka orang muda tersebut harus mengucapkan apa? Mengucapkan terlebih dahulu salam atau sapaan kepada orang yang lebih tua. Sembari apa? Mengungkapkan ungkapan permisi atau monggo. Biasanya dengan jempol ini monggo gitu nih. Itu ya yang terjadi di lingkungan kita sekitar, ya, di komunitas Jawa, ya. Nggak tahu lagi kalau di luar Jawa, ya belum tahu, ya. Paling ya silahkan gitu kan ada lah paling tidak seperti itu, ya. Dan norma kesopanan ini bentuknya tidak tertulis, ya kan? Namun keberadaannya sangat diakui oleh setiap masing-masing manusia atas keberadaannya tersebut, ya. Di mana sanksi atas pelanggaran yang dilakukan manusia terhadap norma kesopanan dalam lingkungan sosial, ya, yang mengakui keberadaannya, maka orang yang melakukan pelanggaran norma ini akan dikenakan sanksi berupa apa? Pengucilan, sanksi sosial yang jelas, ya. Jadi dikucilkan dari lingkungan sosial masyarakatnya, ya, di mana dia berada atau di mana dia hidup, ya. Atau bahkan bisa jadi dicibir, diejek, diberi predikat sebagai manusia yang tidak tahu diri atau manusia yang tidak sopan, ya. Banyak sekali contoh seperti itu, ya.
Sedangkan yang keempat yaitu norma hukum. Ya, norma hukum adalah suatu peraturan yang timbul dari norma hukum atau kaidah hukum yang berlaku tentunya ya. Di mana peraturan yang mengandung norma atau kaidah hukum dibuat oleh penguasa ya, penguasa negara tentunya. Jadi peraturan yang dibuat oleh penguasa ini mengikat orang ya, mengikat semua orang, semua warga negara ya. Di mana pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Ya, alat-alat negara bisa penegak hukumnya, ya kan? Ya, penegak hukumnya bisa dari kepolisian, bisa dari kejaksaan, bisa dari apa namanya itu alat-alat negara yang lainnya. Ya, jadi alat-alat negara ini yang bisa melakukan untuk melaksanakan kaidah atau norma hukum yang menjadi peraturan negara. Ya, seperti tadi saya sampaikan ya, kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Nah, ya, sebagai penentu akhir dari apakah ada pelanggaran norma hukum di situ, ya. Nah, ada pun yang menjadi kaidah norma hukum dapat digolongkan menjadi beberapa macam peraturan hukum. Seperti apa? Ada hukum pidana, ada hukum perdata, hukum dagang, ya, hukum administrasi negara, ya, ada hukum tata negara dan banyak lagi yang lainnya, ya. Jadi misalnya nih dalam hukum pidana, misalnya ya ada kata-kata barang siapa dengan sengaja mengambil jiwa orang lain maka dihukum apa? Karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun. Nah, bagi yang sudah punya bukunya, buku KUHP ya, pasti sudah punya ya KUHP ya, bisa dilihat di pasal 338, 339 dan 340 KUHP. Silakan dibuka nanti ya. Nah, di dalam norma hukum ini sifatnya khas ya. Jadi ciri khas dari peraturan hukum itu apa? Yaitu sifatnya yang memaksa. Ya, mau tidak mau, baik pro maupun kontra ya. Maka kalau undang-undang ini atau peraturan sudah disahkan, maka semua orang harus bisa mengikutinya. Ya kan? Harus mengikuti aturan yang sudah dijadikan aturan hukum, norma hukum di dalam suatu negara, ya. Dan menghendaki apa? Menghendaki tinjauan yang lebih mendalam. Memaksa bukanlah sekali-sekali berarti senantiasa dapat dipaksakan, ya. Melainkan hukum memaksa dengan berbagai cara, yaitu dengan apa? Dengan melalui pelantaraan paksaan yang langsung dan tidak langsung. Paksaan yang langsung dapat dilakukan dengan penjemputan terhadap orang yang dapat diduga atas pelanggaran hukum, sedangkan paksaan yang tidak langsung dapat dilakukan dengan pemanggilan. Pemanggilan baik melalui surat panggilan ya atau surat panggilan terhadap orang yang dapat diduga melakukan pelanggaran hukum oleh pihak kepolisian maupun oleh pihak kejaksaan. Ya. Jadi peraturan hukum bukanlah memeringatkan, ya, menganjurkan atau meyakinkan, tapi memerintah atau memaksa. Walaupun hal ini tidak berarti senantiasa dapat dipaksakan sebagaimana ungkapan yang disampaikan di atas tadi. Ya. Jadi untuk sementara ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya. Bisa nanti dilanjut diskusi di pertemuan berikutnya. Ya. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana hukum itu di Indonesia ya. Bagaimana pengertiannya, lalu dari pendapat dari para ahli ya. Itu ya. Nanti setelah itu akan kita lanjutkan dengan pembahasan bagaimana hukum sebagai tata hukum ya. Itu dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Dan saya akhiri dari cukup sekian. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.